Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum ayyuhat tulab. Bubit berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat belajarnya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sukron. Sekarang atau hari ini kita akan belajar bahasa Arab di kelas 9. Materi pertama yaitu tentang al-fi'lul madi wal fi'lul mudhari, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari. Sebelum kita melanjutkan, Bubit berharap kalian sudah mengerti atau masih mengingat apa itu fi'il ya. Di kelas 8 kalian sudah pernah belajar tentang fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Kata kerja di sini ada fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il madi adalah, masih ingat kan apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang dikerjakan atau yang dilakukan pada waktu lampau atau kejadian yang sudah terjadi. Jadi kita sudah melakukan kegiatannya itu kemarin. Nah, seperti itu. Kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam fi'il madi yaitu ada sobahul yaum atau pagi tadi, fi usbu'il madi pada minggu yang lalu, fil barihah di malam hari, kemudian amsi atau bil amsi itu kemarin, yaumul ahad al-madi yaitu hari minggu yang lalu, dan qabla salasati ayyam atau 3 hari yang lalu. Nah, kata-kata ini atau keterangan waktu ini adalah keterangan waktu yang sudah terjadi atau yang lampau ya. Kemudian perhatikan tasrif fi'il madi berikut. Masih ingat kan apa itu huwa, huma, hum sampai ana, nahnu? Nah, itu disebut dengan apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, itu disebut dengan domir ya kan? Domir adalah kata ganti dalam bahasa Arab. Kalau Bubit berharap kalian masih ingat artinya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan ana, nahnu. Nah, yang pertama kita pelajari ini kan adalah fi'il madi atau kata kerja yang sudah lampau. Di tasrif fi'il madi di sini perubahan katanya itu terletak di bagian belakang. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini kata asal atau huwa di sini kata kerjanya berupa kata kerja yang tetap, maksudnya susunannya tetap atau asli, yaitu dhahaba misalnya ya, ini dhahaba. Dhahaba di sini artinya adalah pergi ya kan, atau berangkat. Nah, huwa dhahaba, huwa ini artinya dia laki-laki, dhahaba ini pergi. Di fi'il madi berarti artinya adalah dia laki-laki telah pergi atau telah berangkat ya kan. Kemudian huma di sini kalian perhatikan cara mengingat atau kata lainnya. Istilahnya ciri dari huma ketika dia di kata kerja. Kalau huwa dhahaba, kalau huma karena ada tambahan alif di belakang ini, maka kata kerjanya juga bertambah dengan alif. Dhahaba menjadi panjang kata-katanya ya kan. Kemudian hum ini adalah mereka laki-laki, ciri-cirinya ada tambahan wawu dan alif ya. Kemudian hiya tambahnya ada tak disukun. Kemudian huma ini ada taknya ditambah dengan alif karena 2 orang. Kemudian hunna di sini adalah mereka perempuan. Kalimat yang awalnya dhahaba berubah menjadi dhahabna. Fahimtum? Kemudian anta adalah kamu laki-laki, tambahannya adalah tak fathah ya kan. Anta dhahabta. Kemudian antuma dhahabatuma,
antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antuna dhahabtunna. Paham tuh? Dan sampai di sini kemudian ada ana dhahabtu dan nahnu dhahabna. Nah, harus kalian ingat ketika dia hunna dan nahnu ini hampir sama penyebutannya. Tetapi kalau hunna dhahabna nunnya ini pendek, dan sedangkan di nahnu dhahabna nanya ini ditambah dengan alif, jadi bacaannya lebih panjang, dhahabna. Paham tuh? Yang selanjutnya, nah di sini ada contoh penggunaan fiil madhi. Ada dhahaba Ahmad ilal madrasati sobahul yaum, ya kan? Ahmad telah pergi ke sekolah pagi tadi. Nah, di sini kan keterangannya menggunakan keterangan lampau dan kata kerjanya adalah kata kerja bentuk lampau atau fiil madhi. Kalau untuk yang pelakunya perempuan, jadi kan gini, dhahabat Aisyah ila madrasah bil amsi. Aisyah telah pergi ke sekolah kemarin. Sampai di sini bisa mengikuti ya. Yang selanjutnya yaitu tentang fiil mudhari. Apa itu fiil mudhari? Fiil mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan, kegiatan yang akan dilakukan, dan kegiatan yang biasa dilakukan. Jadi fiil mudhari ini adalah yang sedang terjadi, yang akan terjadi, atau biasa kita lakukan. Nah, kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam fiil mudhari yaitu ada al-an atau al-yaum yang artinya sekarang, hari ini, yaumul ahadil qadim, hari minggu depan, ba'da yaumaini, 2 hari lagi, ghadan itu besok, ba'dal ghad, besok lusa, fi usbu'il qadim, minggu lalu, kulla yaumi atau kulla saati, setiap waktu atau setiap jam. Toyib. Nah, bentuk tasrif fi'il mudhari ini, kalau tadi di fi'il madhi itu yang berubah kalimatnya kan di bagian belakang, ya kan? Kalau di fi'il mudhari ini ada perubahannya di depan dan di belakang. Contohnya ada huwa yuhajiru. Kalau huwa tandanya ada ya di depan ini, ya kan? Kemudian huma ada ya di depan dan ada tambahan alif dan nun di belakangnya. Kata asalnya kalimat ini kan hajaro, ya kan? Hajaro. Nah, dirubah ke fi'il mudhari, huwa menjadi yuhajiru, huma yuhajironi, hum yuhajiruna. Hum ini ada tambahan wawu dan nun. Nah, di sini dari ketiga ini kan semuanya bermakna laki-laki, ya kan? Huwa laki-laki 1, huma laki-laki 2, dan hum mereka laki-laki. Nah, cirinya ini depannya semuanya ada tambahan ya. Kemudian belakangnya ketika dia huma 2 orang itu ada alif dan nun. Hum yang mereka ini banyak, lebih dari 3 orang itu ada tambahan wawu dan nun. Nah, selanjutnya hiya huma hunna. Ini perempuan. Ketika hiya itu yang tadi huwa ini ya, ketika hiya berubah menjadi tak, awalnya menjadi tak, ya kan? Kemudian huma awalnya tak dan akhirnya ada alif dan nun. Nah, hunna di sini kan artinya mereka perempuan, ya kan? Ya, khusus untuk hunna ini yang awalnya itu harusnya tak, tetapi ada pengecualian untuk hunna ini diawali dengan ya dan akhirannya ada tambahan nun. Berarti kalau hunna berubah menjadi yuhajirna, itu hunna. Kemudian anta tuhajiru. Nah, di sini mulai dari anta yang artinya kamu laki-laki, kemudian antuma kamu perempuan, antum kalian laki-laki, antuma kamu 2 orang laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan, antuma 2 orang perempuan, kamu 2 orang perempuan,
antuna kalian perempuan. Nah, dimulai dari anta sampai antuna di sini semua awalan di fi'il mudhari'nya adalah ta. Ya, tak semua ini. Nah, tambahnya juga sama. Kalau antuma itu tambahnya ada alif dan nun sama dengan huma. Tetapi kalau huma itu diawali dengan ya, kalau antuma diawali dengan ta. Terus anti diawali dengan ta dan tambahan akhirnya ada ya dan nun. Antuma ini sama. Loh Bu Pipit, kok antara antuma laki-laki dan antuma perempuan ini kok sama bentuknya? Iya, betul sama. Nanti yang membedakan adalah konteksnya atau nama orangnya ya. Kemudian kalau antuna ada tuhajirna, kalau hunna yuhajirna, kalau antuna tuhajirna. Ana itu kan saya, itu diawali dengan alif. Dan nahnu, kita atau kami, itu diawali dengan nun. Baik, untuk contoh kalimatnya di fi'il mudhari di sini ada yadhabu Ahmad ilal madrasah al-an. Jadi Ahmad sedang pergi ke sekolah sekarang. Nah, ya kan? Ada di sini kata kerjanya menggunakan fi'il mudhari dan keterangan waktu yang digunakan adalah keterangan waktu yang sedang terjadi. Contoh yang kedua ada tadhabu Aisyah ilal madrasah ghadan, yaitu Aisyah pergi ke sekolah besok. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya, bisa paham? Bisa difahami dengan baik? Baik, cukup sekian materi yang disampaikan sama Mufid. Mufid berharap kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Mufid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Mufid berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Amin. Sebelumnya hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, al-an sekarang kita akan belajar bahasa Arab di kelas 8 ini tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? As-sa'ah bermakna jam. Thayyib, sekarang Mufid akan menyebutkan jam-jam dalam bahasa Arab mulai dari jam 1 sampai jam 12. Sebelumnya Mufid berharap kalian sudah hafal bilangan 1 sampai dengan 12 seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 7 kemarin. Thayyib, al-an as-sa'atul wahidah, jam 1. Kemudian jam 2 as-sa'atu as-saniyah. Jam 3 as-sa'atu as-salisah. Jam 4 as-sa'atu ar-rabi'ah. Jam 5 as-sa'atu al-khamisah. Jam 6 as-sa'atu as-sadisah. Nah, di sini perbedaannya. Ketika bilangan 6, kalian yang sudah pelajari kemarin bilangan 6 itu adalah sitah. Nah, di jam ini 6 atau jam 6 itu as-sa'atu as-sadisah. Jam 7 as-sa'atu as-sabi'ah. Jam 8 as-sa'atu as-saminah. Jam 9 as-sa'atu at-tasi'ah. Jam 10 as-sa'atu al-ashirah. Jam 11 as-sa'atu al-hadiyata asyrata. Jam 12 as-sa'atu as-saniyata asyrata. Sampai di sini fahimtum? Jadi kalian harus mulai membiasakan atau menghafal bilangan-bilangan jam ini atau penyebutan jam 1 sampai jam 12. Jadi di bahasa Arab itu cuma ada jam 1 sampai jam 12 ya, nggak ada jam 13, 14. Nantinya itu ketika
kalian menyebutkan atau ingin memberitahu kalau ini jam 1 pagi, jam 1 siang, jam 1 malam, atau jam 4 sore. Nah, itu penyebutannya belakang jamnya itu ditambahi dengan keterangan waktu pagi, siang, sore, atau malam. Selanjutnya yaitu al-mufradat atau beberapa kosakata yang akan sering digunakan dalam jam. As-sa'ah itu jam, nisfun itu setengah, rubaun seperempat, al-an sekarang, wa lebih dari, ila kurang dari, tamaman tepat. Nah, sobahan itu pagi, naharon siang, masaan sore, lailan malam. Contohnya seperti ini. Ketika ada yang menyebutkan jam 1 malam, berarti as-satu al-wahidah lailan. Nah, seperti itu ya. Jam 12 siang berarti as-satu al-hadiyata as-satu as-saniyata asyrota naharon. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menanyakan jam itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu fi ayyi sa'ah yang artinya pada jam berapa, kemudian kam sa'ah jam berapa, dan kam sa'ah berapa jam. Nah, perbedaannya ini di mana? Yang pertama, fi ayyi sa'ah pada jam berapa. Contoh kalimatnya seperti ini. Pada jam berapa kamu pergi ke sekolah? Berarti fi ayyi sa'ah tadhabu ilal madrasah. Nah, seperti itu. Kemudian kam sa'ah jam berapa itu untuk menanyakan waktu sekarang. Contohnya, jam berapa sekarang ya Ahmad? Nah, berarti gimana bahasa Arabnya? Kam sa'ah al-an ya Ahmad. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kam sa'ah berapa jam, atau di sini untuk menanyakan durasinya. Berapa jam kamu pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Berarti gimana? Kam sa'ah tadhabu minal baiti ilal madrasah. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini ada bisa dipahami kan? Oke. Contohnya, contoh penggunaan jam atau contoh menyebutkan jam atau as-sa'ah. Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Nah, Bupit menyontohkan di gambar ada jam 4. Gimana bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya as-sa'atu ar-rabi'ah tamaman. Karena jam 4 tepat. Kemudian contoh yang kedua ada jam 9 kurang 15 atau jam 9 kurang seperempat. Bahasa Arabnya adalah as-sa'atu at-tasi'a ila ruba'u. Fahimtum? Contoh selanjutnya jam 8 lebih 15 atau jam 8 lebih seperempat. Bahasa Arabnya adalah as-sa'atu as-saminah warruba'u. Paham? Dan yang terakhir ada contoh jam setengah 9 atau jam 9 kurang 30. Nah, di sini kalau setengah seperti ini bisa diterjemahkan dalam 2 versi. Yang pertama jam 9 kurang 30 dan yang kedua jam 8 lebih 30 menit. Bahasa Arabnya adalah as-sa'atu at-tasi'ah ila nisfu, berarti jam 9 kurang 30, dan atau as-sa'atu as-saminah wa nisfu, jam 8 lebih 30. Nah, sampai di sini paham kan anak-anak? Bisa dipahami dan bisa dimengerti? Toyib. Mungkin cukup sekian yang bisa Bupit sampaikan di pertemuan hari ini, yaitu tentang as-sa'ah. Kalian bisa mempelajari lebih dalam, mungkin bisa dari buku, dari internet, dan selain-lainnya itu. Bupit berharap kalian tetap semangat belajar. Dari sini Bupit akhiri. Nahtatim bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.